Nah, adik-adik, hari ini kembali lagi kita mengadakan IMPA secara online. Kenapa? Karena hari ini tanggal 23 Oktober ada pentahbisan tanggal 2 dan niatkan di gereja. Mungkin ada mama, papa, tante, om, atau oma-oma dari adik-adik semua yang ditahbiskan pada hari ini. Kita ucapkan selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati untuk semua orang-orang yang ditahbiskan hari ini ya. Kita sekarang mau apa nih Kak Binta? Kita mau pemanasan, mau ice breaking. Oh iya, kita mau olahraga dulu supaya badan kita sehat sambil memuji Tuhan. Lagu apa kira-kira Kak Binta? Kita mau nyanyi lagu Aku Bahagia. Oke, aku bahagia. Musik.
Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh ada sebagaimana adanya kami. Kami bersyukur Tuhan masih diberi kesempatan untuk bersekutu bersama dengan teman-teman kami dan juga kakak layan kami. Kami siap memasuki ibadah hari Minggu pelayanan anak saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang ayo kita buka Alkitabnya. Kita akan membaca nats pembimbing yang diambil dari Amsal pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketiga sampai 4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Demikian pembacaan Alkitab. Adik-adik, sebelum kita akan bagi kelas, dengarkan firman Tuhan. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 135. Sabdamu abadi. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Dilipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu. Berkat kasih-Mu yang melimpah, kami bisa kembali berkumpul di sini. Hari ini kami berkumpul untuk menjalin persaudaraan dengan teman kami yang seiman, juga meneladani kisah dan kasih anak-Mu Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon tuntunan dan bimbingan-Mu. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Oke, sebelum kita memulai firman kita hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk pagi yang cerah yang sudah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh berkumpul hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, siapkan hati kami dan telinga kami Bapa, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik tanpa kurang suatu apapun. Bapa, doa yang jauh pada sempurna ini kami alaskan hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke. Sekarang kita mau baca Alkitab kita ya. Alkitab kita hari ini terambil dari Yeremia 7 pas ayat 21 sampai 28. Yeremia pasal 7 ayat 21 sampai 28. Yeremia itu perjanjian lama atau perjanjian baru. Yang perjanjian lama angkat tangan ya. Yang jawab perjanjian baru angkat tangan ya. Mau tahu? Yang benar itu adalah jawabannya perjanjian lama. Siapa yang jawab perjanjian lama? Hebat kalian. Oke. Sekarang kita mau mulai baca Alkitab kita ya. Yeremia pasal 7 ayat 21 sampai 28. Oke, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Melawan ibadah tanpa kesetiaan. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, tambah sajalah korban bakaranmu kepada korban sembelihanmu, dan nikmatilah dagingnya. Sungguh, pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat. Dan mereka memperlihatkan belakangnya dan bukan mukanya. Dari sejak waktu nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku para nabi hari demi hari.
terus-menerus, tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian. Bahkan mereka menegarkan tengkuknya berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu. Dan sekalipun engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab engkau. Sebab itu katakanlah kepada mereka, inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan yang tidak mau menerima pengajaran. Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah hapus dari mulut mereka. Amin. Oke, sekarang sebelum kakak masuk cerita, kakak mau nanya. Siapa yang di sini suka memainkan HP orang tua? Angkat tangan. Siapa di sini yang suka bermain dengan HP handphone punya papa dan mamanya? Angkat tangannya. Kakak juga pernah dong. Angkat tangannya coba. Nah, terus kakak mau nanya lagi. Ketika adik-adik sedang asik bermain di HP, itu bermain apa ya? Main apa hayo kalau di HP mama papa? Paling biasanya lihat video terus main game ya. Iya, terus kalau misalkan nih ya, kalau misalkan HP yang kalian pinjam dari papa dan mama, itu tiba-tiba papa dan mama bilang, misalkan nih kakak pinjam HP papa dan mama, HP mama, lalu mama bilang, Esther, kembalikan HP mama mau menggunakannya. Coba, siapa yang di sini kalau misalkan mendadak HP-nya diambil, HP punya papa dan mama diambil, terus malah marah? Ayo angkat tangannya. Malah marah, habis marah, kalian malah ada yang pasti tidak mau membalikan atau bahkan bilangnya ntar dulu ama. Ayo, siapa angkat tangannya? Sekarang kakak tanya. Bahkan kalau misalkan diminta gitu ada yang sampai marah banget, terus bahkan mama dan papanya itu bisa sampai marah juga ke adik-adik. Ayo, siapa yang kayak gitu? Angkat tangannya coba. Nah, sekarang kakak tanya, perbuatan seperti itu boleh nggak ya? Bikin papa dan mama marah karena kita tidak menuruti perintah mereka. Boleh nggak ya? Ayo, boleh nggak? Tentunya tidak boleh ya adik-adik. Nah, cerita hari ini seperti halnya yang kakak ceritakan tadi, yaitu kita mau belajar dari bangsa Israel, yang dimana adik-adik bangsa Israel ini sudah diberikan oleh Tuhan Allah sebuah kebahagiaan adik-adik, yang dimana mereka mendapatkan tanah yang subur, makanan yang berlimpah, pokoknya mereka diberkati Tuhan terus dengan kehidupan mereka yang sangat bahagia. Tapi adik-adik tahu nggak, setelah Tuhan memberikan berkat yang melimpah, kehidupan yang bahagia, adik-adik tahu nggak, bangsa Israel tidak taat kepada Tuhan Allah. Bangsa Israel malah berbuat buruk, berbuat tidak baik kepada Tuhan Allah, melanggar semua perintah Tuhan Allah. Boleh nggak seperti itu? Ayo. Nggak boleh ya. Tentunya kita tidak boleh melanggar perintah Allah. Oke. Nah, lalu ketika Tuhan Allah melihat bangsa Israel yang tidak berbuat baik, banyak melanggar peraturan perintah Tuhan Allah, akhirnya adik-adik bangsa Israel mengutus Nabi Yeremia. Ya adik-adik, Tuhan Allah mengutus Nabi Yeremia ke bangsa Israel. Ya adik-adik ya, Tuhan Allah mengutus Nabi Yeremia ke bangsa Israel untuk apa? Untuk menegur bangsa Israel dan mengatakan kepada bangsa Israel bahwa apa yang dilakukan oleh bangsa Israel itu adalah salah. Melanggar perintah Tuhan, tidak menaati Tuhan, itu salah. Itu yang dilakukan oleh Nabi Yeremia kepada bangsa Israel. Tapi adik-adik tahu nggak? Ternyata walaupun sudah ditegur juga oleh Nabi Yeremia, Tuhan Allah juga sudah mengutus Nabi Yeremia tadi ya kakak bilang ke bangsa Israel. Tapi adik-adik tahu, ternyata bangsa Israel tidak mengindahkan teguran dari Tuhan tersebut. Tidak mendengarkan teguran dari Tuhan tersebut. Bangsa Israel tetap berbuat buruk
tetap berbuat tidak baik, tetap jahat gitu ya. Nah, akhirnya adik-adik tahu apa? Akhirnya adalah Tuhan Allah menghukum bangsa Israel dengan apa? Dengan membuat kehidupan mereka tidak bahagia, dengan membuat kehidupan mereka bersusah, jadi susah ya adik-adik hidupnya. Nah, jadi sedih, pokoknya bangsa Israel itu hidupnya jadi sedih. Nah, adik-adik, sebenarnya Tuhan Allah itu sedih nggak kalau misalkan bangsa Israel berbuat seperti itu? Pasti sedih ya. Tuhan Allah itu sedih melihat bangsa Israel tidak turut kepada perintahnya seperti itu. Nah, Kak, apa hubungannya nih dengan kami? Nah, hubungannya adalah seperti yang kakak ceritakan tadi, yang dimana kita harus belajar dari bangsa Israel, yang dimana kita tidak boleh melanggar perintah Tuhan Allah. Ya adik-adik ya, kita sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh melanggar perintah Allah. Perintah Allah apa, Kak? Salah satunya adalah taati orang tuamu. Ayo, 10 hukum Taurat. Salah satunya adalah hormatilah ayah dan ibumu supaya apa ayo? Nah, nanti ya kakak kasih tugas untuk mulai menghafalkan 10 perintah Allah. Oke? Nah, salah satu perintah Allah itu adalah 10 hukum Taurat itu adalah untuk menaati orang tua. Nah, seperti yang tadi kakak bilang di awal, tentang HP. Coba ya adik-adik, kalau misalkan mama dan papa bilang kembalikan HP-nya, nurut ya, harus nurut. Oke, kembalikan HP-nya dan waktunya untuk apa? Kalau misalkan orang tua kayak gitu, berarti ada baiknya untuk kalian. Kalian juga tidak boleh berlama-lama bermain HP. Karena apa? Karena nanti mata kalian akan rusak gitu. Oke, jadi cerita hari ini adalah mengenai tentang kita menjadi anak yang taat akan perintah Allah. Karena dengan kita taat akan perintah Allah, perintah Tuhan Allah, kita akan diberikan kehidupan yang bahagia oleh Tuhan Allah. Dan kita akan mendapatkan berkat yang melimpah dari Tuhan Allah. Oke, jangan sesekali kita membuat sedih Tuhan Allah dengan apa? Dengan melanggar perintahnya. Itu dengan apa, Kak, melanggar perintahnya? Salah satu contohnya yang membuat Tuhan Allah sedih adalah tadi melawan orang tua, ya, seperti itu. Jadi, gimana caranya, Kak, biar kita menjadi anak yang bahagia? Kita menjadi anak yang bahagia adalah dengan cara kita menaati semua perintah dari Tuhan Allah. Oke? Janji ada sama kakak, mulai hari ini dan seterusnya kita akan menjadi anak yang bahagia dengan cara kita menaati apa? Menaati perintah Tuhan Allah. Oke, sekian firman dari kakak. Sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, Shalom. Ketemu lagi dengan Kak Vega di sini. Pada Impa kali ini, Kak Vega mau ngasih aktivitas buat adik-adik nih. Adik-adik ada yang penasaran nggak aktivitasnya apa? Jadi, aktivitas buat kali ini yaitu membuat gelang berbentuk hati. Nah, adik-adik ada yang penasaran nggak cara buatnya gimana? Kalau penasaran, ayo kita simak bareng-bareng. Ayo! Bahan-bahan yang disiapkan yaitu yang pertama karton, yang kedua ada origami, yang ketiga ada lem, pensil, gunting, dan penggaris. Langkah pertama, adik-adik menggunting origami berbentuk hati. Jadinya seperti ini deh. Langkah selanjutnya, adik-adik potong kertas karton menjadi kecil, lalu adik-adik ukur di tangan adik-adik masing-masing ya. Jika sudah terukur, adik-adik garis seperti pada video, lalu ukur lebarnya menjadi 3 cm. Setelah itu garis lagi sampai menjadi seperti ini adik-adik. Kalau sudah, bentuk hati yang sebelumnya kita buat, kita gambar di samping garisan yang tadi adik-adik.
pada kanan dan kirinya. Jika adik-adik sudah menggambar seperti ini, saatnya kita menggunting. Nah, sudah selesai nih adik-adik. Selanjutnya, pada ujung hati sebelah kiri, kita potong bagian bawahnya setengah saja. Lalu, pada bagian kanan juga, kita potong bagian atasnya ya adik-adik, cukup sedikit. Jadinya seperti ini ya adik-adik, bagian atas dan bawahnya terpotong sedikit. Jika sudah, langkah selanjutnya adik-adik boleh menghias gelang hati yang adik-adik punya ya adik-adik. Boleh dihias semenarik mungkin. Gelang hatinya jadi deh. Adik-adik juga harus buat ya. Kak Vega tunggu. Nah, gimana adik-adik? Mudah kan? Kak Vega tunggu ya punya adik-adik sekalian. Kak Vega udah buat loh. Kak Vega tunggu ya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Oke adik-adik, untuk merespon firman kita, mari kita nyanyikan lagu dari Kidung Ceria 135 Sabdamu Abadi yang keempat. Adik-adik, untuk doa syafaat kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur bahwa kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini Tuhan menjadi kekuatan buat kami untuk tetap dapat selalu bersyukur kepadamu. Berkati kami semua Tuhan supaya selalu menjadi berkat buat orang lain, buat sekolah kami. Kiranya Tuhan berikan bimbingan agar kami dapat belajar dengan baik. Buat orang tua kami, Tuhan, kiranya juga Tuhan berkati, berikan kesehatan dan selalu diberikan kelancaran untuk setiap usahanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesehatan yang juga kami terima saat ini. Sertai kami Tuhan saat kami selesai dan kembali ke rumah kami masing-masing. Buat teman-teman kami yang tidak dapat datang, kiranya Tuhan sertai, berikan kekuatan, hikmat, serta mau beribadah bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikianlah permohonan dan ucapan syukur yang dapat kami sampaikan. Biarlah semua terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Sebelum memberikan persembahan, kakak akan memberitahukan tata cara memberikan persembahan. Yang pertama, uangnya adik-adik masukkan ke dalam amplop, lalu adik-adik tulis untuk infak tanggal berapa dan berapa jumlah uang persembahannya. Lalu adik-adik masukkan ke dalam kotak yang tersedia di dalam gereja. Lalu kita akan menyanyikan lagu persembahan yang terambil dari Kidung Ceria 329, Ya Tuhan terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah menyisihkan sedikit rezeki kami, berkati tangan-tangan yang memberi. Semoga persembahan yang kami beri dapat berguna bagi pelayanan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah, pada hari ini kakak yang menyampaikan warta pekat PA pada hari ini. Nah, pertama kakak yang mengucapkan terima kasih kepada adik-adik karena pada hari ini adik-adik bisa melaksanakan IMPA lewat YouTube pada IMPA kita pada hari ini. Nah, karena pada saat ini
ada kegiatan peneguhan sehingga kita harus melaksanakan IMPA kita lewat YouTube. Nah, adik-adik, kakak ingin memberitahukan untuk nanti IMPA kita selanjutnya, itu di IMPA kita minggu depan di tanggal 30 Oktober, kita akan melaksanakan kembali IMPA di gereja. Nah, jadi untuk adik-adik yang dari kelas 1 sampai kelas 6 yang sudah vaksin, nah adik-adik bisa datang ke gereja, kemudian adik-adik bisa kita bersama-sama untuk berkumpul, untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan bersama-sama secara offline, supaya adik-adik juga bisa beribadah kepada Tuhan dengan baik ya, adik-adik dengan baik, dengan maksimal, sehingga firman Tuhan juga bisa disampaikan ke kakak, juga bisa diterima adik-adik dengan baik. Nah, tapi juga kakak yang mengingatkan untuk anak-anak kelas TK, kemudian anak-anak yang belum vaksin ya adik-adik, nah yang ataupun yang tidak bisa hadir, nah adik-adik bisa mengikuti IMPA lewat Zoom yang juga diadakan di minggu depan juga di tanggal 30 Oktober di jam yang sama, yaitu di jam 9 pagi. Nah, jadi adik-adik, kakak juga yang mengingatkan, tadi kita sudah mendapatkan aktivitas-aktivitas yang sudah diberikan oleh kakak-kakak lain kepada adik-adik. Nah, adik-adik jangan lupa ya dikerjakan aktivitasnya, sehingga nanti adik-adik juga setelah menyelesaikan aktivitasnya, adik-adik bisa memberikan hasilnya kepada kakak lainnya di lingkungannya masing-masing. Baik adik-adik, terima kasih. Sekian Warta Pekat PA dari kakak. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sekarang kita akan menyanyikan lagu penutup yang terambil dari Kidung Ceria 261, Ku Berbahagia. Adik-adik, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu ya. Ya, dilipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Terima kasih telah menjadikan kami layak untuk berdiri di hadapan-Mu dan menyembah-Mu. Tuhan, saat kami menutup pertemuan ini, semoga ibadah kami diterima di hadapan-Mu hari ini. Semoga kami dapat melanjutkan firman-Mu dan menggunakannya untuk kehidupan kami hari lepas hari dan untuk memuliakan nama-Mu yang suci. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dadah, sampai ketemu minggu depan. Oke adik-adik, kita sudah selesai. Selamat